Teman-teman sudah nonton film Mulan yang dimainin sama Liu Yifei kemarin? Di film Mulan itu diperlihatkan desa asal Mulan dengan bentuk yang unik, bentuknya bulat bagaikan lapangan sepak bola. Tapi bangunan ini tuh kelihatan kokoh banget seperti benteng. Nama bangunan tersebut adalah Tulo yang sudah ada sejak 600 tahun yang lalu. Ini tempat tinggalnya orang suku Hakka, guys. Padahal yang pertama, Mulan itu bukan suku Hakka. Yang kedua, andai kata Mulan itu ada, Mulan itu diperkirakan hidup di tahun 300 sampai 500-an. Jadi, sorry Disney, Mulan tidak pernah tinggal di Tulo karena saat Mulan hidup, Tulo belum ada. Lupakan Mulan, sekarang kita fokus ke Tulonya. Kenapa ya Tulo itu kok bentuknya bunder? Apa buat estetik-estetikan atau ada makna tersendiri? Apakah masih ada orang yang tinggal di Tulo ini? Tajia ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk, kali ini yang masuk via PayPal dari Anonymous. Keep up your excellent work. Terima kasih buat teman-teman yang kepingin mendukung channel ini dan kepingin nulis pesan yang pesannya bakal Intan bacakan di videonya. Teman-teman bisa ngirim pesan via Saweria atau PayPal yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Bumi, Lo bangunan. Tulo itu rumahnya suku Hakka, tempat tinggalnya orang Hakka saat dia itu merantau. Tulo paling banyak dan terkenal ada di Fujian, tapi bukan berarti tidak ada di tempat lain selain Fujian ya, ada. Tapi ya hanya saja yang paling terkenal dan paling banyak itu di Fujian. Kebanyakan Tulo bentuknya lingkaran. Kebanyakan ya, ada yang persegi juga ada. Dan Tulo itu rata-rata terdiri dari 3 sampai 4 lantai. Biasanya satu Tulo ini ditempati oleh pria yang marganya sama semua. Biasanya ya. Tapi di daerah Yongting, satu Tulo ini ditempati oleh satu keluarga pria yang marganya itu sama. Kenapa kok bisa begitu? Karena orang zaman dulu itu sangat mengutamakan persaudaraan, mengutamakan hubungan kekerabatan yang dekat. Pokoknya prinsipnya orang zaman dulu itu family is number one, dan mereka itu suka banget sama keluarga besar. Satu ibu itu bisa punya anak 10, 11. Ini kalau istilah sekarang itu kayak apartemen, tapi yang tinggal di satu apartemen itu keluarga semua. Asik ya sebenarnya ya. Satu Tulo ini diisi 20 keluarga, bahkan lebih, dan dalam satu Tulo itu ada satu pemimpinnya. Biasanya yang diambil itu yang pemimpin yang usianya sudah tua. Sejarahnya Tulo itu kayak gimana? Berawal dari orang Hakka yang dulunya itu gemar berpindah-pindah. Ini diantara dinasti Song sama dinasti Yuan itu ya guys ya. Kalau teman-teman nonton videonya Intan tentang sejarah Hakka, saat orang Hakka itu pergi ke suatu daerah dan menetap di daerah tersebut, mereka itu seakan dikucilkan, kurang disukai. Makanya mereka disebut Hakka yang berarti tamu. Makanya itu mereka ngebikin Tulo di mana mereka bisa berkumpul bersatu meskipun di luaran dia dikucilkan. Begitu masuk Tulo mereka akan diterima dengan hangat. Kemudian mereka itu mulai ngebikin Tulo. Tentu saja awal-awal nih ya, Tulo itu strukturnya sederhana banget, bentuknya itu kecil dan sebagian besar tidak memiliki dasar tembok batu. Dekorasinya kasar. Bentuknya kebanyakan kalau nggak persegi panjang ya segi 4. Kemudian setelah dirasa-rasa bentuk kotak ini kurang pencahayaan, ventilasinya itu buruk di sudut-sudutnya, akhirnya Tulo dibuat dalam bentuk bulat.
sehingga mendapatkan ventilasi dan pencahayaan yang lebih baik. Setelah zamannya dinasti Ming, dunia semakin maju, peralatan semakin canggih, bahan-bahan juga semakin banyak variasinya, sehingga Tulo pun dibuat lebih bagus, lebih kuat, lebih kokoh, lebih estetik. Ya meskipun estetik itu nomor kesekian ya bagi orang-orang zaman dulu, mereka itu lebih condong ke fungsinya. Karena rumah itu dibuat untuk melindungi diri, dibuat sekuat mungkin, sekokoh mungkin. Tulo itu bentuknya kayak gini guys, di tengah-tengahnya itu ada altar. Nah altar itu bisa dibuat sembahyang, bisa dibuat acara pernikahan juga. Pada akhir dinasti Ming dan awal dinasti Qing itu terjadi pertempuran antara Zheng Zhengkung dengan dinasti Qing di selatan Fujian. Zheng Zhengkung itu Koxinga ya guys ya. Intan pernah bahas Koxinga. Kalau teman-teman pengen tahu detailnya, ini nih di deskripsi juga sudah Intan taruh. Akibatnya karena negara nggak aman tuh ya, banyak orang-orang yang ngebangun Tulo. Tulo itu semakin menjamur pada saat itu dengan bentuk yang melingkar dan benteng yang kuat buat perlindungan. Ditambah lagi ya guys ya, zaman segitu itu kan zaman yang susah, banyak banget perampok. Tulo itu dibuat, satu Tulo cuman punya satu pintu besar sebagai akses utama. Akses utama keluar dari Tulo tersebut. Begitu pintu besar itu ditutup, wis perampok itu susah banget untuk masuk. Karena belum masuk sudah ketembak duluan. Ini nih teman-teman kalau lihat, banyak jendela yang berupa lubang kecil. Gunanya apa? Gunanya itu lebih ke arah nembak penjahat. Ventilasi, iyalah ventilasi itu nomor 2, tapi yang pertama ya untuk nembak penjahat. Aman banget sih Tulo ini kalau kita lihat ya dari serangan perampok ya. Apalagi kalau perampoknya 4-5 orang masuk ke dalam Tulo. Berhasil pun loh mereka digeruduk sama penduduk Tulo yang 500 orang. Wah bisa jadi sate itu perampoknya. Cuman ya yang Intan heran kan, bagaimana kalau misalkan ada kebakaran yang sumbernya ada di tengah-tengah Tulo tersebut? Yang pertama, apakah pintu besarnya Tulo itu muat untuk truk pemadam kebakaran? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pintu akses utamanya cuma satu, sedangkan orang dalam Tulo itu ada 500. Mereka kan keluarnya berjubel-jubel gitu kan, semakin banyak korban yang berjatuhan. Seperti kasusnya pengantin Iran kemarin. Iya kan? Mungkin ada teman-teman yang pernah lihat Tulo, bisa ngasih pencerahan. Silakan loh coret-coret di kolom komentar. Tulo itu guys bentuknya itu ada yang berlapis-lapis. Temennya Intan itu pernah nemuin Tulo yang bentuknya itu sampai 3 lapis. Jadi di lapis pertama begitu pintu gerbang dibuka itu ya, lapis pertama itu tempat tinggal. Setelah itu ada lapisan kedua kayak Tulo dalam Tulo gitu ya. Nah lapisan kedua itu tempat untuk silaturahmi, cangkruan, nongkrong bareng. Itu lapisan kedua. Di lapisan kedua ada lagi lapisan ketiga. Ya lapisan ketiga itu altar untuk sembahyangan. Intan ini kan nggak seberapa ngerti bangunan ya guys ya. Ada kayak keajaiban gitu loh di bangunan Tulo ini. Dindingnya Tulo itu kan tebalnya 1-2 meter. Setelah mengalami kerusakan akibat gempa, dinding dari Tulo ini mampu menyembuhkan retakan secara alami. Kok bisa ya? Apa karena memang dindingnya kalau tebel itu bisa menyembuhkan retakan secara alami? Soalnya di rumahnya Intan itu kalau misalkan temboknya itu retak ya kalau nggak dibenahin ya nggak bakal bisa sembuh sendiri. Kayak luka di tubuh manusia itu bisa sembuh-sembuh sendiri. Pada periode dinasti Qing dan awal-awal Republik Rakyat Tiongkok berdiri, negara itu sudah semakin berkembang, sudah semakin maju dalam seni ekonomi, budaya. Tulo dibuat lebih besar-besar dan lebih beragam. Amerika ini ya sampai pernah ngira kalau Tulo itu tempat pembuatan nuklirnya Tiongkok. Karena zaman dulu kan belum terlalu canggih kan
peralatan-peralatan teknologinya. Dilihat dari atas, apa itu bundar-bundar kok kelihatan kayak bangunan bersejarah, bangunan yang berbahaya. Ternyata setelah didatengin hanya rumah penduduk. Karena dulu ini begitu unik, sampai di tahun 2008 UNESCO itu mencatat Tulo sebagai situs warisan budaya UNESCO. Kalau teman-teman lihat di kota Changzhou itu ada di selatan Fujian ya guys ya, teman-teman akan melihat ribuan Tulo ada di sini. Ribuan Tulo itu masih aktif, masih ditinggali, masih dibuat hidup. Gimana nih teman-teman, tertarik nggak tinggal di dalam Tulo itu? Semestinya kok menarik ya ini konsepnya. Di TMII itu ada Museum HK. Museum HK itu bentuknya bunder. Bunder itu mengadaptasi dari bentuk Tulo yang merupakan rumahnya orang HK. Dari depan kelihatan 11-12 sama Tulo. Tapi kalau dilihat dari atas, Museum HK itu ada atapnya. Sedangkan Tulo itu kan kayak donat gitu ya. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin, mau diskusi seperti biasa, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.